Perkenalkan, nama saya Alif Akmawana, saya dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen S1, kelas FJ601. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengelolaan keberagaman budaya dalam lingkungan kerja multikorporasi di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan materi awal tentang latar belakang masalah. Globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia telah mendorong meningkatnya kerjasama internasional yang berdampak pada masuknya perusahaan multikorporasi ke Indonesia. Dengan melibatkan tenaga kerja lintas negara dan lintas budaya, kondisi ini menghadirkan keberagaman budaya dalam lingkungan kerja yang membawa dampak positif seperti transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penerapan standar kerja global. Namun, di sisi lain, perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan gaya kerja antara karyawan lokal dan pekerja asing berpotensi menimbulkan kesenjangan budaya, konflik komunikasi, serta perbedaan persepsi terhadap etika dan disiplin kerja. Apabila tidak dikelola secara sistematis, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja, keharmonisan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan keberagaman budaya menjadi isu penting dalam manajemen sumber daya manusia perusahaan multikorporasi di Indonesia, khususnya dalam upaya mempertimbangkan penerapan standar kerja global dengan pelestarian nilai-nilai budaya nasional yang berlandasan Pancasila dan kearifan lokal. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang data empiris. Di sini terdapat tabel yang di dalamnya berisikan 5 komponen. Ada nomor, indikator, target, realisasi, dan keterangan. Yang pertama, indikatornya keharmonisan kerja. Targetnya 95%, realisasinya 85%, keterangannya belum optimal. Yang kedua, kepatuhan terhadap nilai lokal. Targetnya 90%, realisasinya 80%, keterangannya rendah. Yang ketiga, konflik lintas budaya. Targetnya lebih kecil 5%, realisasinya 12%, keterangannya tinggi. Yang keempat, kepuasan karyawan lokal. Targetnya 95%, realisasinya 88%, keterangannya kurang. Data empiris tersebut menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sosial dan budaya kerja dalam lingkungan perusahaan multikorporasi yang melibatkan keberagaman budaya, khususnya antara karyawan lokal dan pekerja asing. Perbedaan antara tingkat dan realisasi menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang disebut performance gap pada seluruh indikator yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keberagaman budaya belum berjalan secara optimal. Materi selanjutnya yaitu pendekatan penelitian studi kasus identitas budaya lokal Indonesia yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Salah satu karakter utama budaya lokal Indonesia adalah nilai gotong royong, yaitu semangat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Selain gotong royong, budaya lokal Indonesia juga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, nilai sopan santun, dan saling menghormati juga menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal. Identitas budaya lokal Indonesia juga menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan yang sering muncul akibat kehadiran pekerja asing di perusahaan multikorporasi adalah perbedaan nilai dan kebiasaan kerja. Masalah komunikasi menjadi salah satu tantangan utama dalam lingkungan kerja multikultural. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pekerja asing terhadap budaya kerja nasional di perusahaan multikorporasi memerlukan perhatian serius. Tanpa strategi pengelolaan yang tepat, perbedaan budaya dapat menjadi sumber konflik dan meremehkan budaya kerja nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya terstruktur dan berkelanjutan agar kehadiran pekerja asing dapat memberikan dampak positif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya kerja nasional Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis,
Bidang MSDM internasional dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu S1 MSDM internasional meningkatkan manajemen lintas budaya yang disebut cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan dan menganalisis sistem SDM dari beberapa negara. Yang ketiga berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, dinamika kerjasama internasional. Dinamika kerjasama internasional merupakan konsekuensi langsung dari globalisasi ekonomi yang mendorong perusahaan untuk memperluas jaringan bisnis lintas negara. Kerjasama internasional dalam lingkungan kerja multikorporasi ditandai dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing. Perbedaan budaya yang muncul dalam kerjasama internasional menjadi dinamika tersendiri dalam operasional perusahaan. Dengan demikian, dinamika kerjasama internasional dalam lingkungan kerja multikorporasi di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilan kerjasama tersebut sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola keberagaman budaya secara strategis. Pengelolaan yang efektif tidak hanya akan mendukung pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga menjaga eksistensi budaya nasional dalam arus globalisasi. Yang kedua yaitu analisa teori kerjasama SDM. Analisa teori kerjasama sumber daya manusia dalam lingkungan kerja multikorporasi berangkat dari konsep manajemen sumber daya manusia internasional yang disebut International Human Resource Management. Salah satu teori yang relevan adalah teori manajemen lintas budaya yang disebut cross cultural management yang dikemukakan oleh Hofstede. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan budaya seperti tingkat individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian sangat mempengaruhi perilaku kerja individu. Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama SDM dalam lingkungan kerja multikorporasi memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Pengelolaan keberagaman budaya harus didukung oleh kebijakan SDM yang adil, kepemimpinan yang inklusif, serta sistem komunikasi yang efektif. Dengan demikian, teori kerjasama SDM dapat menjadi landasan dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan tetap menghargai budaya nasional Indonesia. Materi pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan keberagaman budaya dalam lingkungan kerja multikorporasi adalah komitmen manajemen puncak. Faktor yang kedua adalah kebijakan dan sistem manajemen sumber daya manusia, kebijakan rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, dan sistem kompensasi yang adil dan inklusif sangat menentukan keberhasilan pengelolaan budaya. Yang ketiga, berkaitan dengan komunikasi lintas budaya, perbedaan bahasa, gaya komunikasi, serta cara menyampaikan pendapat dan kritik seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Faktor keempat adalah kepemimpinan multikultural, pemimpin yang memahami dan menghargai perbedaan budaya mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan karakteristik karyawan. Faktor kelima adalah pelatihan dan pengembangan lintas budaya. Faktor keenam adalah berkaitan dengan sikap dan kesadaran individu karyawan. Faktor yang ketujuh adalah lingkungan kerja dan budaya organisasi. Faktor yang kedelapan adalah dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut ke pembahasan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keberagaman budaya dalam lingkungan kerja multikorporasi di Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang strategis bagi perusahaan. Globalisasi dan masuknya pekerja asing membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika budaya kerja nasional, baik dari aspek komunikasi, nilai kerja, maupun pola hubungan antar karyawan. Tanpa pengelolaan yang tepat, perbedaan budaya tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan harmonisan kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya nasional Indonesia seperti gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, sopan santun, dan toleransi masih memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Namun nilai-nilai tersebut cenderung mengalami tekanan ketika berhadapan dengan budaya kerja asing yang lebih individualisme, berorientasi pada target, dan komunikatif secara langsung.
Dengan demikian, pengelolaan keberagaman budaya bukan sekedar upaya adaptasi terhadap lingkungan global, tetapi juga strategi untuk menjaga identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kinerja dan daya aksi perusahaan multikorporasi di Indonesia. Pemaparan dari yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.